Nah bener banget, hari ini Nadia Karunia kedatangan tamu yang spesial banget dari teman-teman IPB Internasional. Dan yang spesialnya juga adalah mungkin kalau di bulan-bulan sekarang ini banyak sekali Viners yang SMA, SMK tuh udah pada lulus. Dan juga pengen cari sekolah sesuai dengan kemauan kamu. Dan juga pengen banget gitu kan bikin jadi upgrade skill. Dan hari ini teman-teman dari IPB Internasional udah ada di sini. Selamat sore. Hai, sore Kak Nadia. Disapa dulu ada Ibu, aku manggilnya Ibu atau Kakak ya enaknya? Sis. Wow, Sis. Boleh ya, udah ada Sis Nilo Putu Yayang Rahmanita STR Par selaku The Head of Public Relation dan juga Promotion Division. Betul? Betul Kak. Terus juga ada Bapak Iwayan Eka Sudarmawan SST Par MM selaku Head of Technical Executive Unit of the Higher Education Database. Betul. Apa kabarnya? Asungkara baik. Excellent ya. Wow. Tagline kita always excellent ya. Bagus dong berarti kan. Excellent gitu loh. Kita ngomongin banyak hal ya hari ini kebetulan. Teman-teman kan banyak banget yang lagi cari sekolah. Ini juga mungkin beberapa ada yang masih bingung cari sekolah di mana gitu. Nah pas denger ada IPB Internasional nih. Boleh nggak sih dikasih tahu dulu apa sih sebenarnya IPB Internasional? Jelasin dikit aja gitu. Oke, secara singkatnya ya Kak Boleh. Nadia ya. Jadi masih banyak pertanyaan. Ini IPB Internasional dan SPB beda ya? Lokasinya beda ya kan Betul, gitu ya. betul. Sekarang aku jelasin sedikit. Mungkin dari kepanjangan dulu. Jadi biar teman-teman juga tahu apa kepanjangan dari IPB Internasional. IPB Internasional itu adalah Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang merupakan perguruan tinggi swasta di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Oke. Nah, jadi IPB Internasional merupakan pengembangan dari Sekolah Perhotelan Bali. Oke. Nah, Sekolah Perhotelan Bali tadi itu disingkat dengan SPB, Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa SPB itu lahir duluan nih di tahun 2000. Jadi secara mudahnya SPB itu adalah kakaknya dari IPB Internasional. Oke. Ya, cuman yang membedakan adalah kalau SPB itu khusus untuk program-program yang short course atau yang lebih dikenal dengan kuliah singkat cepat kerja. Oke. Asik. Kuliahnya pilihan cuma 1 tahun atau 2 tahun saja, Kak. Nah, setelah lulus adik-adik kita akan mendapatkan sertifikat yang bertaraf internasional. Jadi sertifikatnya tersebut dapat digunakan untuk mencari pekerjaan tidak hanya di Indonesia saja. Gitu. Terus untuk yang IPB Internasional itu sendiri dengan jurusan yang lebih tinggi lagi. Misal adik-adik kita mau memilih yang diploma 3, diploma 4 atau setara S1 atau yang mau lanjut ke S2. Nah, kita ada berbagai pilihan jurusan juga di IPB Internasional. Oke, ini menarik sekali sih, baru pembukaan aja udah dijelasin segitunya gitu kan, ada S1, S2 dan segala macamnya. Coba di-spill dulu deh program-program gitu yang ada di IPB Internasional dan juga SPB yang mungkin apa aja sih yang diminatin gitu. Oke, kalau untuk SPB itu sendiri karena kita ada sebutannya ya, untuk yang satu tahun kita sebutnya itu Certificate 3. Kalau untuk yang 2 tahun kita sebutnya Certificate 4. Nah, karena mereka setelah lulus tidak mendapatkan ijazah melainkan sertifikat, mereka memang tidak ada gelarnya, tapi mereka siap untuk terjun langsung ke industri ya Kak ya. Nah, program-program yang paling diminati saat ini adalah yang bartender. Oh wow. Selain itu kita juga provide calon mahasiswa kita untuk yang program cruise line atau kapal pesiar. Nah, kalau untuk kapal pesiar sendiri itu program pilihannya ada Certificate 3 Waiter, ada bartender, cook dan cabin attendant. Nah, kalau untuk yang program hospitality 1 tahunnya, kita sebutnya Certificate 3 Food and Beverage Service. Lalu ada yang Certificate 3 Food Production dan Certificate 3 Housekeeping. Nah, untuk program yang middle level atau 2 tahun, calon mahasiswa kita dapat memilih program yang Certificate for Food and Beverage Service, Certificate for Food Production, dan Certificate for Guest Service Supervision. Itu untuk yang SPB. Baru SPB. Baru SPB itu banyak pilihannya, tapi yang paling diminati itu adalah saat ini yang paling membengkak pendaftarannya itu di bartender dan juga cruise line. Wow. Karena emang faktanya akhir-akhir ini sering banget orang-orang berangkat kapal pesiar juga ya. Ya, pengalamannya. Jadi itu hal yang sangat dibutuhin sebenarnya. Jadi buat Viners yang berencana gitu kan kapal pesiar, ikut langsung gas kan? lah ya, daftar kita langsung gitu kan. Nah itu tadi yang SPB ya Kak. Kita lanjut ke IPB Internasional. Kalau IPB Internasional itu dari diploma 3, diploma 4 yang setara S1, ada S1 juga dan juga S2. Kalau diploma 3-nya kita sebut dengan diploma 3 Manajemen Tata Boga. Setelah lulus mendapatkan ijazah dan gelar. Gelarnya adalah AMD Par. Nah, untuk diploma 3 Manajemen Tata Boga ini ada 2 konsentrasi yang dapat dipilih oleh calon
calon mahasiswa kita, yaitu culinary art dan juga hospitality. Oke. Ya, jadi 2 konsentrasi tersebut dapat dipilih. Lalu untuk yang diploma 4, kita ada 2 pilihan jurusan untuk calon mahasiswa. Ada diploma 4 manajemen perhotelan dan diploma 4 manajemen pariwisata. Nah, setelah lulus mereka akan mendapatkan ijazah dan gelarnya itu STR Par. Oke. Ya, itu ya untuk yang diploma 4 ada 2 pilihan. Lalu kita ada yang program S1. Oh, wow. Nah, menarik nih untuk adik-adik yang suka atau jadi content creator gitu ya, Terus, YouTuber. betul. Kita provide mereka dengan jurusan S1 Bisnis Digital. Oh, pas banget karena di Ya. tahun-tahun ini kan emang digital itu Lagi nomor boom 1 gitu ya, nomor 1 yang lagi Betul. diperlukan oleh industri dan juga masyarakat secara individu gitu ya. Selain itu kita juga ada program S1 Kewirausahaan yang suka berbisnis. Asik, itu boleh banget pilih jurusan ini. Bahkan ada sebentar lagi kita akan launching program internasionalnya untuk mahasiswa kita yang S1 Kewirausahaan. Jadi Oke. siap-siap ya. Apalagi untuk yang sudah daftar siap-siap ya. Benar. Yang belum daftar buruan daftar. Benar, ini sih menarik banget. Jadi kayak kalau Finance lagi di jalan lagi dengerin gitu kan, cepetan pilih deh mulai sekarang apa gitu yang mau dipilih gitu. Karena saking banyaknya gitu kan program-program yang ditawarin sama IPB Internasional dan juga SPB tadi kan. Betul. Tinggal kamu pilih mau yang 1 tahun atau mau yang D3, D4 atau mungkin langsung S1, Betul. S2 mau lanjutin bisa semua kan dia. Itu baru 2 ya, S1-nya kita ada lagi 1 Astaga, banyak sekali ternyata ya kan. Iya, Betul, kita betul. provide nih calon mahasiswa kita mau pilih yang mana, jangan galau, datang aja untuk konsultasi. Jadi kita Betul. masih ada 1 lagi sarjana pariwisata. Oke. Ya. Nanti gelarnya setelah lulus adalah SPAR. Kalau yang bisnis dan kewirausahaan tadi gelarnya SBNS ya. Oke. Sarjana bisnis. Nah, ini yang lebih seru lagi. Apa Ada tuh? yang mau jadi dosen, asik mau lanjutin, ngerasa oh sepertinya saya sangat mencintai dunia pendidikan dan ingin terjun langsung untuk menjadi Bagian mendidik gitu ya. ya bagian dari kampus dan dimanapun nantinya gitu ya. Itu ada program S2 pariwisata. Wow, Jadi wow, langsung wow. aja lanjut gitu kan. Benar, Gak usah benar. bingung lagi. Bingung misalnya udah lulus nih mau kemana, kuliah kemana ya, udah gak usah ragu lagi. Benar, semuanya ada loh di sini. Kenapa harus ragu ya kan Bu ya? Tinggal dipilih, konsultasikan sama kampus gitu kan. Kira-kira ini passion aku kesini nih. Ini kira-kira mau apa ya gitu kan? Atau yang udah lulus S1 langsung aja S2. Iya betul. Daripada tanggung-tanggung. Nah ini juga sebelum Apa tuh? kita masuk ke selanjutnya, ini masih ada waktu nggak Kak? Masih banyak Masih. kayu lanjutan karena emang mau didengerin sama Finers. Iya kayaknya ini masih menjadi keinginan banyak calon ya tentang kesempatan magang dan bekerja ke luar negerinya. Kayaknya ini gak sih yang bikin orang-orang tuh interest gitu loh jadinya. Iya. Di-spill aja deh langsung. Spill aja ya. Nanti saya tunjukkan atau berikan kesimpulan yang paling diminati. Kita dapat atau memiliki kesempatan magang dan bekerja ke luar negeri itu ada Amerika Serikat, Jepang, Dubai, Thailand, Kanada, Bulgaria, Singapura, kapal pesiar atau cruise line, Oke. dan Spanyol, Bahrain dan Malaysia. Wow. Dan yang Wow. paling diminati saat ini rank pertamanya itu adalah Amerika Serikat. Let's go Bu, ayo saya ikut berangkat. Nih kebetulan saya juga ngajak dosen yang pernah nih kan kuliah di kampus juga sebelumnya, oke. jadi udah ikut programnya Amerika Oh Serikat sekalian juga. alumni berarti ya. Betul nih. sekali. Jadi saya kebetulan alumni IPB yang dulu namanya adalah Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional. Oke. Nah, per 2020 sekarang Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional itu berubah menjadi IPB Internasional. Oke. Dan saya kebetulan angkatan ke-2. Wow. Pada saya itu kuliahnya 2009. Ya memang lulusan IPB Internasional bukan hanya menjadi praktisi di hotel, tetapi juga ingin ke akademisi sangat bisa sekali. Kemana aja berarti ya bisa ya? Ya, betul. Dan kebetulan waktu itu saya dengan angkatan saya beberapa orang memang kami mendapatkan mandat dari kampus gitu ya, pada saat itu pertama kali program J1 pertama kali waktu itu. Oke. Iya betul sekali. Hingga saat ini program J1 sangat diminati. Jadi waktu itu awalnya cuma 5 orang, 20 orang paling banyak, dan sekarang ini ratusan orang ya Hampir kayaknya. semua gitu ya. Betul, banyak sekali. Ratusan tiap tahunnya dikirim. Waduh. 400-an sih Betul, kemarin betul. meetingnya Bisa terakhir. gak sih saya ikut satu gitu? Bisa ya biar fotonya di Patung Benar. Liberty. Negaranya banyak sekali loh itu yang disebutin ya kan, apalagi Amerika Serikat nomor 1. Saya kan ingin ikut jadinya. Tahu nggak kenapa nomor 1 Kak? Kenapa? Karena mereka-mereka yang ke sana selain training atau belajar, mereka mendapatkan relasi juga dari berbagai negara. Lalu mereka juga mendapatkan sertifikat yang diakui oleh internasional. Betul sekali, Kak. Yang paling penting mereka
dapat fee. Dan fee-nya nggak nanggung-nanggung. Bener, iya bener sih, itu yang Dibayar paling per penting. jam lagi ya. Oh, Iya, per jam lagi Betul, besar ya betul. Pak. Spill dong Pak dikit. Waktu itu zaman saya itu $12,5 per jam. Tapi sekarang teman-teman yang sudah berangkat, adik-adik yang sudah berangkat, bahkan ada yang sampai 15 bahkan $16 per jam. Finars tuh dengar. Dan waktu itu Per jam. zaman saya itu masih 8,5. Kalau sekarang sudah tuh? 14 ribuan kan? 14 ribu per Oh dolar. kursnya, iya benar. Ya, jadi ya bisa dihitungkan Ya, per bulan berapa ya. sehitung lah Finars ya kan, berapa tuh kira-kira per jam lah itu ya. Belum kalau misalkan kerjanya 1 hari, biasanya berapa jam sih 8 Pak? jam. 8 jam, sekali seminggu. Duh, nggak usah lah ngitungin duit orang ya kan, tapi itu banyak sekali kebetulan ya kan. Bapak berarti ke Amerika? Ke Amerika betul. Waktu itu saya dapat di Jackson Hole. Oke. Di Wyoming. Iya. Itu berapa lama? Itu kurang lebih 1 tahun. Karena memang J1 program ini adalah programnya 1 tahun. Oh gitu. Betul. Oke. Berarti ini salah satu program yang ditawarkan sama IPB Internasional ya, Iya, untuk memang program. magang ke luar negeri. Yes. Ini salah satu ini loh kesempatan buat Finars yang nggak cuma mau sekolah tapi mau magang. Sekolahnya di Indonesia, magangnya di luar negeri. Bener. Kapan lagi ya kan? Bener. Bisa kayak gini, seru banget. Selain program-program yang tadi udah di-spill tuh kan banyak banget ya. Termasuk si program magang. Dengar-dengar ada program MBKM. Betul? Ya. Betul. Coba ya. dikasih tahu deh Memang apa MBKM tuh? ini lagi ditanya-tanya sama mahasiswa juga. Karena memang program MBKM ini merupakan, kalau MBKM ini kepanjangannya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke. Yang ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atau kita singkat dengan Kemendikbudristek. Oke. Yang memang programnya ini memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk mengasah kemampuannya yang mungkin punya bakat di bidang perhotelan atau apapun, itu dia wadahi dengan MBKM. Oke. Yang menarik lagi sebenarnya mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk belajar di luar prodi sebanyak 1 semester di luar prodi ya, dan juga di luar kampus Oke. maksimal 2 semester. Berarti sesuai passionnya gitu ya? Yes, dan MBKM ini memang esensinya Merdeka Belajar, tidak harus jurusannya. Misalkan dia jurusannya perhotelan, mungkin belajar kimia bisa, atau mungkin sebaliknya. Ya, esensi memang MBKM, pemerintah meluncurkan MBKM memang pemerintah itu ingin supaya nanti ketika di mahasiswa lulus bukan hanya memiliki satu kompetensi saja. Nah, dan satu lagi nih memang dari pemerintah atau dari Kemendikbudristek ini mereka meluncing 9 program, Kak. Wow. Iya. Apa tuh? Yang pertama ada magang bersertifikat. Oke. Itu memang mereka magang di perusahaan-perusahaan yang memang sudah dipilihkan oleh Kemendikbudristek. Oh iya. Dan yang kedua ada studi independen. Ini belajar di perusahaan. Yang ketiga ada kampus mengajar. Nah, ini bagi adik-adik yang ingin membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar Indonesia, mengajar anak-anak SD. Di sini wadahnya. Seru ya. tuh, seru. Kampus mengajar, betul. Yang berikutnya ada Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA. Oke. Ya, ini lebih yang paling diminati sih ini karena mereka punya kesempatan belajar di luar negeri di kampus-kampus ternama. Seru Nah, kita banget. juga ada kemarin mahasiswa yang berangkat. Aduh. Dan itu gratis ditanggung semua Wow. oleh pemerintah. Gratisnya harus di bold ya, gratis ya, ingat ya. Nanti saya ceritain deh berapa orang mereka berangkat. Oke. Dan juga ada pertukaran mahasiswa merdeka. Pertukaran mahasiswa bisa antar prodi dan juga bisa antar kampus. Oke. Ya, tapi memang program ini tentunya ada apa namanya? Ada yang memang program dari pemerintah langsung atau mungkin mandiri dari kampus itu sendiri, ya. Dan yang berikutnya yang keenam ada membangun desa. Oke. Jadi membangun desa, jika adik-adik ingin mengabdikan diri di desa, ada membangun desa atau KKN tematik namanya. Yang ketujuh ada proyek kemanusiaan. Ini jika adik-adik mahasiswa ingin bergabung di lembaga sosial seperti mungkin gugus kendali COVID atau mungkin Palang Merah Indonesia, ini bisa mengikuti program ini. Oke. Yang kedelapan ada riset dan penelitian, dan yang terakhir ada wirausaha merdeka. Oh wow, Ada banyak, banyak banget sekali. Berarti kan banyak juga ya mahasiswa yang udah ikutan program MBKM ini, ya kan? Betul. Nah, kalau kami di IPB Internasional memang mandat dari Kemendikbudristek kan kami harus jalankan. Betul. Sehingga 9 program ini kami buka semuanya. Namun memang minat mahasiswa kan tergantung sekarang dari 9 program yang mana diikuti. Benar. Nah, dari tahun 2020 sendiri kami memang dari 2021 ya, itu cukup banyak pesertanya MBKM ya, terutama di kampus mengajar. Oh wow. Kampus mengajar itu paling diminati sebelumnya, tapi sempat turun sekarang. Bahkan puncaknya itu semester lalu ada 11 orang. Oke. 11 orang. Dan juga ada ISMA juga, ini yang saya bilang 3 orang ini yang sempat berangkat. Mereka ISMA ini adalah mereka belajar di luar negeri ya, di kampus yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbudristek. Ada yang di Malaysia,
Wow. Ada yang di United Kingdom, Oke. atau namanya University of Nottingham. Yang berikutnya ada di University of Puch di Hungary. Oh, wow. Pokoknya seru lah ya main-main ke luar Seru banget negeri pokoknya. gitu kan, gratis lagi. Jadi MBKM ini memang disiapkan untuk adik-adik mahasiswa yang ingin belajar lebih daripada kompetensi prodinya atau mungkin jurusannya, itu sangat dibuka lebar sekali, Kak. Betul, karena zaman sekarang kan nggak cuman satu pelajaran aja ya yang disukain sama anak-anak, apalagi sekarang zamannya lagi digital, kayak pengen belajar semuanya gitu kan, pengen nge-share apapun gitu. Nah, Betul. adanya MBKM ini sangat-sangat membantu gitu kan. Nah, dari beberapa program yang sudah dijalankan, ada nggak sih prestasi-prestasi yang sudah diraih? Ya, tentu aja kemarin itu yang kami mendapatkan penghargaan yang cukup luar biasa dari LLDT Wilayah 8. Oke. Jadi LLDT Wilayah 8 ini memayungi Bali dan juga NTB ya. Jadi kami mendapatkan penghargaan itu, ISMA, khusus ISMA ini menjadi peserta terbanyak. Oh, yang ke luar negeri berarti ya? Iya, betul. Oke. Ya. Jadi kita mendapatkan penghargaan itu juga, bahkan itu yang pertama, yang kedua itu tentang kampus mengajar angkatan 4 yang tahun lalu ya. Nah, kami mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari pusat. Itu anak-anak kami ini diundang sebagai pembicara di forum MBKM nasional. Oke. Bahkan videonya itu sempat diputar se-Indonesia. Oh, wow. Pada saat itu ya. Keren, luar biasa keren. sekali memang. Keren. Berarti di sini public speakingnya secara nggak langsung juga dipelajarin dong. Jadi anak-anaknya pada berani buat tampil, buat ngobrol, Betul sekali. gitu kan. Oke. Yang kampus mengajar ini mereka bukan hanya menjadi guru ya. Jadi yang memang tidak ingin menjadi guru, ingin mengembangkan mungkin literasi digitalnya di SD ya kan. Memang mereka ditempatkan di tempat pelosok-pelosok. Oke. Ya, bukan hanya di Denpasar, tetapi yang terakhir itu ada yang di Jepara bahkan. Di Jepara, ada yang di Karangasem yang jauh sekali. Iya, oke. Iya. Keren. Berarti biar menyeluruh gitu kali ya kan? Betul. Nggak cuma di situ-situ aja fungsinya MBKM ini, juga biar pendidikan tuh makin merata di Indonesia gitu kan. Dan Oke. cerita-cerita haru juga mereka sampaikan bagaimana mereka berjuang untuk mengajar calistung adik-adik yang memang masih belum bisa membaca, yang kelas 3 SD belum bisa membaca. Jadi dengan kehadiran MBKM ini bukan hanya positifnya untuk mahasiswa, tetapi juga bangsa juga, anak-anak didik bangsa ya. Betul. Jadi ini emang program memang sengaja dibuat gitu kan untuk mahasiswa-mahasiswi gitu yang punya passion, mungkin jadi guru kayak lain-lain, selain bermanfaat buat dirinya juga bawa manfaat buat adik-adik yang mungkin pendidikannya belum kesampaian gitu kan, karena di pelosok gitu kan. Kalau misalnya kita berpindah gitu tentang kita mau ngebahas scholarship. Scholarshipnya gimana sih? Kan orang tuh biasanya tertarik karena ada nggak sih sebenarnya ini scholarship dari sini nih gitu kan? Ya, biasanya paling sering ditanyakan oleh calon mahasiswa kita ya itu ada nggak sih beasiswa Kak kalau misalnya mau kuliah di IPB Internasional gitu kan. Nah, karena kita kampus swasta, biasanya beasiswa yang paling banyak itu ada di negeri gitu ya. Betul. Tapi kita semampunya atau sebisa mungkin memberikan fasilitas atau kenyamanan sebanyak-banyaknya bagi mahasiswa kita. Jadi ada beberapa beasiswa yang bisa didapatkan. Pertama, beasiswa KIP kuliah. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, beasiswa prestasi bagi siswa yang memiliki prestasi di tingkat provinsi, nasional, internasional semasa SMA atau SMK, itu bisa dipakai. Lalu kita ada beasiswa yang menarik nih, beasiswa pelatihan bahasa Jepang serta penempatan kerja ke Jepang setelah lulus kuliah for free. Oke, Jadi for free. Belajar bahasa Jepangnya gratis, terus setelah lulus nanti dapat bekerja di Jepang langsung gitu. Nah, karena kita memiliki berbagai partner ya, tidak hanya di Indonesia saja tapi di luar negeri juga. Salah satunya ini ada yang dari Jepang. Partner kita sendiri itu memberikan fasilitas kepada mahasiswa kita di IPB Internasional belajar bahasa Jepang gratis. Lalu kalau mau kerja di Jepang setelah lulus dipersilakan. Oke, keren banget. Tadi tertariknya ini sih beasiswa yang buat prestasi. Itu apakah harus akademis aja atau non akademis juga boleh? Ya, untuk prestasinya itu boleh akademis dan non akademis. Nah, sekarang tergantung lagi masuk ke seleksinya di kampus. Jadi kan banyak nih yang punya prestasi anak SMA, SMK yang mau daftar. Sekarang kita seleksi yang mana yang memenuhi kategori seperti itu. Tapi jangan sampai menutup gini ya, ngerasa aduh banyak saingan nih gitu. Enggak. Jadi kita selalu memberikan kesempatan untuk adik-adik yang berprestasi untuk daftar. Jangan kampus kecil kita. hati pokoknya. Ya, jangan berkecil hati pokoknya. Apapun prestasinya coba tanyakan saja dulu gitu kan, ngobrol aja dulu. Lagi-lagi ngobrol. Ada yang mau ditambahin Pak Eka?
Ya, terkait dengan beasiswa ya. Selain yang disebutkan Kak yang barusan, untuk adik-adik MBKM terutama yang sudah mengikuti di Indonesia International Student Mobility Awards atau ISMA, itu kemarin juga diberikan beasiswa juga oleh kampus. Jadi diberikan potongan biaya kuliah ya. Sehingga mereka selain sudah dibiayai ke luar negeri, selain itu diberikan uang saku juga, uang makan juga, pulang ke Indonesia membawa membawa sertifikat yang luar biasa. Betul. Dan mereka juga diberikan beasiswa oleh kampus. Kurang apa Vinars? Semuanya ada di sini gitu kan. Jadi lagi boleh beasiswanya kalau adik-adik udah jadi mahasiswa kita ada beasiswa juga untuk kalian yang berprestasi. Misalnya mewakili kampus gitu, lomba tingkat nasional maupun internasional. Beasiswanya nggak nanggung-nanggung, ada yang potongan biaya kuliah. Ya. Dan sisanya adalah jangan di-spill sekarang Pak Eka. Mereka harus datang ke kampus kita. Benar. Tanya. Benar sekali karena kampusnya terbuka lebar buat kamu Vinars. Jadi yang butuh tanya-tanya gitu atau mungkin butuh informasi lebih lengkap gitu, langsung saja datang ke IPB Internasional gitu. Iya, apalagi nih khusus yang dengerin hari ini terus kalau misalnya daftar ke kampus nih, terus bilangnya dengar dari Phoenix gitu, kita kasih gratis biaya pendaftaran. Wow, Vinars dengerin deh yang lagi di jalan gitu kan. Ingat ya, buruan deh langsung ke IPB Internasional bilang, "Kemarin aku tuh dengar waktu live talk show di Phoenix Shadow Bali." Langsung dapat gratis kamu pendaftarannya. Bener banget. Apalagi ini hati-hati ya, slotnya terbatas. Ingat jadi lagi. buruan daftar. Betul. Ya, tinggal menghitung minggu. Nah kan, makanya tadi udah spill daftar caranya dong dikasih tahu dulu. Ya caranya ini gampang banget ya. Tadi dari penjelasan Pak Eka dan saya juga, siapa tahu ada yang tertarik, pasti ya harusnya harus wajib. Iya, daftarnya itu bisa melalui online dan juga offline. Jadi misalnya adik-adik ada yang dari luar Bali atau mungkin kejauhan, kalau mau ke Denpasar boleh daftar online aja. Cek di website kita IPB Internasional ya keywordnya. Lalu kalau misalnya mau lihat fasilitas kita, jangan kaget ya. Lihat kelengkapan fasilitas kita, boleh langsung saja datang ke kampus IPB Internasional. Kita buka dari Senin sampai dengan Jumat, dari pukul 8 sampai dengan 4 sore. Jadi silakan datang bersama keluarga juga untuk melihat fasilitas di kampus kita. Bener nggak sih kayak yang di sosial media, banyak banget fasilitasnya, lengkap banget fasilitasnya. Buktikanlah sendiri. Betul, karena ini kan masih hampir jam 4 sore ya kan, udah mau tutup. Coba buka Instagramnya dulu mendingan ya kan. Coba lihat-lihat dulu di sana gitu. Apa dong Nah, Instagramnya? untuk memudahkan kita juga nih ya mengakses. Jadi segala sosial media kita itu sebutannya sama, IPB Internasional. Instagramnya IPB Internasional, fanpage-nya juga IPB Internasional. Lalu ada websitenya juga, keywordnya IPB Internasional saja. Jadi nanti akan keluar detailnya dan silakan dibaca-baca. Karena di Instagramnya aja tuh udah di-spill banyak sekali ya, gedungnya kayak apa, promonya seperti apa, ada yang keluar negeri. Sebenarnya dari tadi itu udah ngebahas banyak juga ya kan, banyak sekali yang keluar negeri. Cuman kalau misalkan ada yang baru gabung, coba deh buka Instagramnya @IPB Internasional. Iya kan? Ini yang paling seru lagi Kak, sebentar lagi apa kita kan bakal ada alumni gathering. Yang susah tahu nggak apa? Apa Alumni tuh? kita pada di luar negeri semua. Betul sekali. Nah, angkatan saya sendiri itu 70%, 80% itu sudah di luar negeri. Bahkan ada yang menetap di Australia, ada yang di Bangkok juga. Jadi keren. alumni gathering tapi mungkin beberapa via online ya. Jadinya. Jadi mereka menyaksikan dan berpartisipasi melalui online. Terus sisanya mungkin ada rekan-rekan yang balik sebentar untuk vacation. Iya, benar. Yang masih di Bali tanggal tersebut datang, sisanya balik lagi untuk keluar negeri. Kayak di kelas saya itu ada yang di Dubai, Amerika Serikat, Polandia, ada yang di Australia. Terus di kelas cuma beberapa hitungan jari. Berarti kalau kayak yang keluar negeri tinggal mau mampir ke sini, halo gitu kan, sama mahasiswa yang di sana aja kayak jalan-jalan dong gitu ke Dubai, langsung deh tuh diajak jalan-jalan ke Dubai kan. Betul. Keren sekali loh Vinars. Ingat ya, ini sekolahnya di Indonesia, di Bali gitu kan, magangnya di luar negeri, kerja bisa di luar negeri juga. Ada yang di Dubai tadi, pokoknya di berbagai macam negara lah pokoknya ada gitu kan, termasuk alumninya juga masih banyak yang di sana. Iya, kalau nggak percaya nih ya sedikit spill alumni. Boleh. Alumni kita rata-rata itu ada di top level semuanya. Jadi bukan lagi yang merintis dari nol, mungkin diluarkan enggak. Mereka yang ke sana ada yang di invite oleh hotelnya, ada yang apply tapi memang mencari posisi yang top level lah ya, kayak gitu. Jadi beberapa alumni kita memang kebanyakan seperti itu Kak. Nah rata-rata mereka yang mungkin kinerjanya sudah sangat-sangat diperlukan ya oleh industri yang ada di sana. Jadi mereka selalu mendapatkan invitation untuk back
ke sana. Iya, benar. gitu. Di samping itu mungkin banyak sertifikat nggak sih dari zaman kuliah itu yang udah didapatkan, jadi Betul makin sekali. percaya gitu loh sama mahasiswa dari IPB Internasional. Betul. Iya, keren sekali jadi Viners. Apalagi yang kamu tunggu Iya. gitu kan? Kalau kata orang, Apa tuh? biasanya cari kerjaan adalah minimal 1 tahun pengalaman. IPB Internasional karena punya kesempatan untuk magang ke luar negeri. Jangankan 1 tahun, setelah dari luar negeri ada juga beberapa sertifikat yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Itu untuk mencari pekerjaan ya. Kalau mau menjadi pengusaha juga silakan, karena Oke. kita juga ada banyak pilihan jurusan yang menawarkan mahasiswa kita untuk menjadi pengusaha. Ih, keren sekali. Aku juga dengar nih Kak, kalau alumni dari IPB Internasional banyak banget yang punya usaha gitu kan. Boleh di-spill. Boleh Promosi dikit. nggak nih namanya? Tapi nggak usah disebut ininya, nama Aduh, usahanya. Ini lumayan besar nih namanya. Pokoknya dia tuh Apa, kayak coffee shop? Online shop. No, Oh, oke, online oke. shop sama rumah makan, restoran-restoran sekitar Renon juga. Ini- pemiliknya alumni IPB Internasional. Oke, ini tuh Betul. membuktikan kalau alumni IPB bukan berarti lulusannya cuman ya tadi dibilang bukan cuma di hotel, kapal pesiar, bikin usaha juga bisa gitu. Mungkin jadi content creator juga bisa kali ya. Sebelah saya dosen. Sama Bisa sore jadi Pak apa? dosen. Bisa jadi Maaf apa? Pak dosen ya kan. Saya boleh diajarin nggak gimana caranya biar ikut ke luar negerinya aja ya kan. Kayak itu yang penting buat saya. Karena di Instagram harus foto gitu ya, penting kan. Nah, pokoknya Piners kalau misalnya mau lihat informasi lengkapnya gitu kan ada di Instagramnya @IPB Internasional. Tapi kalau misalkan mau lihat websitenya, kamu tinggal ketik aja di keyword Google gitu kan, langsung IPB Internasional langsung keluar. Iya. Semuanya ada di sana. Mungkin karena ini waktunya nih kebetulan ternyata sudah mau 30 menit. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau closing statement dari Kak Yayang atau mungkin Kakak Eka? Boleh sedikit ya Kak ya? Boleh dong. Lagi 5 menit ya. Boleh. It's Boleh. okay. Ya, jadi untuk adik-adik ya buruan daftar karena menghitung minggu saja ini. Benar. Nah, apa yang dapat kita tawarkan? Jangan lupa datang ke kampus kita. Yang memilih program D3, mereka bisa mengikuti program alih jenjang ke S1 Kewirausahaan selama 1 tahun saja dengan penambahan gelar dari AMD PAR menjadi SBNS. Setelah itu, untuk adik-adik yang daftar di S1 Bisnis Digital dapatkan potongan biaya kuliah atau beasiswa sebesar 50% dari biaya kuliahnya. Oke. Selama 4 tahun loh ya. Selama 4 tahun beasiswanya. Selama sekolah di situ Iya, gitu kan. jadi nggak boleh lebih. Kalau Oke. misalnya 5 tahun ya tanggung sendiri, bayar lebih lagi. Ya. 4 tahun udah oke lah ya. Udah 4 tahun udah harus selesai. Bener, nggak? Beasiswanya sampai 4 tahun aja. Ada lagi kayak Kak mungkin yang mau disampaikan? Oh ya, adik-adik yang ingin mungkin yang baru saja menyelesaikan sekolahnya ya di SMA, jangan ragu-ragu lagi. Silakan buka websitenya, silakan buka Instagramnya, silakan mampir ke kampus juga. Kami sangat welcome sekali yang ingin melihat fasilitas kami. Biasanya teman-teman juga ada mahasiswa kalau pas lagi table manner ya, kakak kelas yang lagi praktek praktek di kitchen, praktek di restoran, mereka akan diajak juga untuk makan. Oh, wow. Iya. Oke. Kami nggak akan ragu untuk mengajak adik-adik, apalagi mereka datang bergerombol gitu kan. Ya tentu saja ada slot langsung kita berikan untuk table manner langsung gitu. Ih, keren. Jadi adik-adik siswa-siswi yang baru saja menyelesaikan ujian, silakan datang ke kampus untuk melihat fasilitas kami. Oke, kalau gitu ingat ya Vinars, mumpung masih ada dibuka pendaftarannya, boleh nggak sih di-spill sampai kapan kira-kira daftarnya ini? Spill tanggalnya enggak ya, tapi bulannya ya. Boleh. Bulan Agustus. Oh, ini bulan Juli udah tanggal segini, tanggal 12. Jadi sebentar lagi bulan Ya, Agustus. kemungkinan di awal, tengah atau akhir ya silakan daftar secepatnya. Betul, daripada nunggu-nunggu, mending main. Karena tadi udah dibilang IPB Internasional terbuka buat kamu Vinars. Jadi boleh silahkan main ke sana. Karena nanti kalau misalkan mau tanya sama dosennya, tanya mungkin sama kakak kelas yang di sana. Terus tadi kalau misalkan ada praktek bisa langsung ikut makan. Iya. Pokoknya lengkap sekali di sana, dan mau lebih lengkap lagi bisa main ke website mereka. Coba cek aja IPB Internasional. Instagramnya juga ada di @IPB Internasional. Semuanya ada di sana selengkap-lengkapnya. Semoga aja obrolan kita di sore hari ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa sekolahnya di IPB Internasional. Kita balik lagi ke Ini Indonesia.